Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo kawan-kawan, di dalam video ini kami akan menjelaskan sebuah kisah berdiri hingga runtuhnya kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu, mari kita simak videonya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Kerajaan Majapahit sendiri melewati masa kejayaannya pada abad ke-14. Ketika itu, Majapahit yang berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk berhasil menguasai sejumlah wilayah di Nusantara dan juga sekitarnya. Majapahit konon berdiri setelah kerajaan Singasari runtuh pada 1292 Masehi atau pada abad ke-13. Ketika itu, kerajaan Singasari runtuh setelah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Gelang-Gelang, Jayakatwang. Kemudian, pada saat kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, cucu dari Raja Singasari, yaitu Raden Wijaya, melarikan diri dan meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dalam pelariannya, Raden Wijaya membuat sebuah desa kecil di hutan daerah Trowulan yang diberi nama Desa Majapahit. Konon, nama Majapahit sendiri diambil dari nama buah yang ditemukan di hutan yang bernama Maja. Tetapi, buah tersebut diketahui berasa pahit. Seiring berjalannya waktu, desa Majapahit terus mengalami perkembangan. Bahkan, Raden Wijaya berhasil menarik perhatian dari penduduk Tumapel dan juga Daha. Alhasil, Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dengan tambahan bantuan dari pasukan Kubilai Khan pada 1293 Masehi. Pasukan tersebut lantas digunakan untuk membalaskan dendam atas runtuhnya kerajaan Singasari dengan menyerbu Jayakatwang. Namun, setelah Jayakatwang tumbang, pasukan Kubilai Khan justru diserang oleh Raden Wijaya karena dinilai tidak tunduk dengan kekuasaan Kaisar Mongol. Keberhasilan itu membuat Raden Wijaya memimpin kekuasaan wilayah Jawa dan Majapahit. Ia juga dinobatkan sebagai raja pada tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya pun memiliki gelar Kertarajasa Jayawardhana. Hal tersebut pun diyakini menjadi awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit lantas mengalami kejayaan ketika berada di bawah pimpinan cucu Raden Wijaya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diketahui memimpin kerajaan Majapahit pada periode 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kepemimpinan Hayam Wuruk saat itu juga berjaya karena ada peran dari Pati Gajah Mada. Ketika itu, Pati Gajah Mada yang diangkat sebagai Pati Amangkubumi bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut lantas dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam Sumpah Palapa itu, Gajah Mada mengatakan ingin menguasai negara-negara seperti Gurun, Seran, Tanjung Pura, Pahang, Haru, Dompo, Bali, Palembang, Sunda, dan Tumasik. Sumpah tersebut pun menjadi kenyataan, di mana kerajaan Majapahit berhasil menguasai sejumlah wilayah-wilayah tersebut. Namun, pada akhirnya kerajaan Majapahit runtuh setelah era kepemimpinan Hayam Wuruk. Keruntuhan Majapahit disebut-sebut terjadi karena terjadinya masalah internal. Wikramawardhana yang ditunjuk sebagai penguasa Majapahit setelah Hayam Wuruk dinilai menjadi sosok yang membuat Majapahit runtuh. Pasalnya, saat penunjukan, Wikramawardhana menuai banyak kecaman, kemudian diperparah dengan lepasnya daerah kekuasaan Majapahit dan juga terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Ada 3 pusat pemerintahan kerajaan Majapahit semasa kejayaannya. Ketiga wilayah itu saat ini berada di Jawa Timur. 3 wilayah itu antara lain: yang pertama itu terletak di Mojokerto. Pusat pemerintahan pertama Majapahit ada di Mojokerto. Ketika itu, Majapahit masih dipimpin oleh Raden Wijaya. Jika ditinjau saat ini, lokasi itu diperkirakan berada di tepi Sungai Berantas.
Lokasi kedua terletak di Trowulan. Setelah Mojokerto, pusat pemerintahan Majapahit berpindah ke Trowulan saat dipimpin oleh Raja kedua, yakni Srijaya Negara. Lokasi tersebut saat ini kabarnya berada 12 km dari pusat kota Mojokerto. Dan lokasi kerajaan Majapahit terakhir ada di Daha. Sekarang ini, Daha juga bisa dikenal sebagai Kediri. Daha menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit ketiga setelah Trowulan. Wilayah Daha ini diyakini menjadi pusat pemerintahan terakhir dari Majapahit. Asalnya masalah internal dari Majapahit terjadinya ada di Daha. Siapa saja tokoh penting di era kerajaan Majapahit? Raden Wijaya. Raden Wijaya tentunya adalah tokoh penting dari kerajaan Majapahit karena ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin pertama kerajaan. Setelah Raden Wijaya, ada Jayanegara. Jayanegara merupakan putra dari Raden Wijaya, dari selir yang ditunjuk sebagai raja kedua kerajaan Majapahit. Setelah Jayanegara, Tribuana Tunggadewi. Dia adalah satu-satunya raja wanita pertama kerajaan Majapahit. Ia ditunjuk sebagai raja setelah Jayanegara wafat pada tahun 1328 Masehi. Raja keempat yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat dan bisa disebut sebagai raja tersukses di kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit melewati masa kejayaan. Bahkan disebutkan bahwa tak ada pemimpin Majapahit yang sekuat dan seberhasil Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk, ada Pati Gajah Mada. Gajah Mada merupakan pendamping dari Hayam Wuruk di masa kejayaan kerajaan Majapahit. Gajah Mada menjadi salah satu sosok yang membuat Majapahit berjaya dengan menguasai berbagai wilayah. Gajah Mada merupakan sosok yang mengutarakan sumpah untuk menyatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Wikramawardhana. Wikramawardhana kemudian menjadi pemimpin kerajaan Majapahit setelah era kejayaan Hayam Wuruk. Wikramawardhana merupakan suami dari putri Hayam Wuruk, yaitu Kusuma Wardhani. Majapahit pun mulai melemah semenjak kepemimpinan Wikramawardhana. Di masa kepemimpinannya itu, terjadi perang yang dikenal sebagai Perang Parekrek, yang merupakan perang saudara antara Majapahit Barat dan juga Majapahit Timur. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran usai kematian Hayam Wuruk. Adapun beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit adalah yang pertama itu ada Perang Parekrek. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit adalah Perang Parekrek. Perang ini terjadi ketika posisi kepemimpinan kerajaan Majapahit digantikan oleh keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Hal itu menimbulkan ketidaksetujuan anak Hayam Wuruk sehingga terjadi perang saudara di tahun 1404 Masehi. Penyebab kedua yaitu kematian Hayam Wuruk. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit lainnya adalah karena kematian Hayam Wuruk. Di masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mengalami perkembangan pesat. Terlebih lagi, di masa ini Hayam Wuruk juga mendapatkan bantuan dari Pati Gajah Mada. Namun, usai wafatnya Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Ketiga, kebangkitan Malaka. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit berikutnya adalah karena kebangkitan Malaka sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Demi mendapatkan suplai bahan pangan, kerajaan Malaka mengirimkan upeti kepada kerajaan Majapahit. Selain itu, pihak Malaka pun juga mendorong masyarakat keturunan Persia, Cina, serta Tamil untuk datang ke Malaka, serta merdeka dari kerajaan Majapahit. Yang keempat, pengaruh dinasti Ming. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit selanjutnya adalah karena pengaruh dinasti Ming dari Cina. Hal itu karena ekspansi dinasti Ming semakin meluas ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaka, Jawa, serta Sumatera. Yang terakhir disebabkan oleh berdirinya kerajaan Islam. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit yang terakhir adalah mulai berdirinya kerajaan Islam.
Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan perdagangan rempah-rempah dari luar negeri. Maka dari itu, di samping berdagang, para pedagang asal sejumlah negara juga turut menyebarkan agama Islam.